Baik, Ahwat, kita akan segera mulai daurah kita pada hari ini ya. Alhamdulillah sudah hadir sekitar 42 ya, 42 Ahwat. Antuna berasal dari beberapa kota ya. Saya sudah lihat di kolom chat di perkenalan ya. Ahlan wa sahlan Ahwat semua di daurah Matan Tuhfatul Atfal yang diselenggarakan oleh LTI ya, Lembaga Tarbiyah Islamiyah yang bertempat di Bandung ya. LTI bertempat di Bandung, tepatnya di Jalan Pahlawan ya, di dekat Taman Makan Pahlawan di daerah Cikutra kalau Ahwat ada yang orang Bandung. Baik, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, saya di sini mau memperkenalkan diri dulu ya. Kalau Ahwat saya alhamdulillah sudah baca sebagian ya, walaupun tidak sampai detail. Jadi pertama saya perkenalkan diri dulu, nama saya Mira ya, Mira atau biasa dipanggil juga Ummu Syafiq ya, Ummu Syafiq. Saya tinggal di Bandung juga ya, tinggal di Bandung. Kemudian aktivitas saya selain sebagai ibu rumah tangga juga mengajar tahsin ya, mengajar tahsin di LTI dan di luar LTI juga. Kemudian juga saya sebagai pengajar di salah satu sekolah dasar ya, kemudian juga di TPA di salah satu masjid di dekat rumah ya. Kemudian untuk Ahwat yang mic-nya masih bunyi boleh di off dulu Ahwat. Teh Ayu boleh di off dulu ya. Ya. Kemudian saya sudah menikah Ahwat ya, dan saya mungkin di antara Ahwat termasuk yang sudah cukup berumur ya, walaupun tidak boleh merasa tua ya. Tapi saya lihat ada juga yang lebih senior dari saya ya. Ahlan wa sahlan Ibu. Masya Allah masih semangat belajar ya. Ahwat juga semua masih semangat belajar. Semoga Allah karuniakan keberkahan selama menuntut ilmu dimanapun ya. Kemudian Allah karuniakan juga kemudahan untuk paham, kemudian kemudahan juga untuk mempraktikannya ya, mempraktikkan dan mengajarkan ilmu tentang Al-Quran ini merupakan ilmu yang kategorinya termasuk ketika dipelajari dan diajarkan adalah kategori sebaik-baik manusia ya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Nah, ini yang pertama kali yang harus menjadi motivasi kita mempelajari ilmu tajwid adalah selain karena Allah memerintahkan kita membaca Al-Quran itu dengan tartil ya, warattilil Qur'ana tartila. Nah, kemudian juga harus jadi motivasi kita dalam salah satu hadis dari Rasulullah adalah yang tadi ya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, bahwa kita sebagai pembelajar dan sebagai pengajar Al-Quran adalah termasuk sebaik-baiknya manusia gitu ya. Selain ada juga kategori kebermanfaatan manusia itu dari sisi lain juga ada ya. Kemudian saya punya anak 3 ya, saya sudah punya anak 3. Anak paling besar sudah sebetulnya kalau sekolah umum harusnya sudah kuliah ya, tapi karena anak saya di pondok jadi masih dalam masa pengabdian ya. Kemudian anak saya yang kedua kelas 3 SMP ya. Kemudian anak saya yang ketiga masih kelas 1 SD. Kemudian untuk riwayat ini pendidikan ya, untuk pendidikan saya lulusan, kalau yang formal lulusan Al-Imarot ya, Al-Imarot di Bandung ya, di Jalan Pungkur. Kemudian kalau untuk sanad saya sudah alhamdulillah qadarullah Allah sudah takdirkan saya punya sanad Tuhfatul Atfal dari 3 pengajar dari Syekh Mahmud diantaranya, kemudian dari Syekh Sumayyah, dan yang terakhir dari Syekh Basimah ya. Kemudian sanad Matan Al-Jazari dari Syekh Sumayyah alhamdulillah. Kemudian juga beberapa sanad yang lain ya, beberapa sanad yang lain. Itu mungkin Ahwat ya untuk perkenalan.
Semoga kita bisa lebih dengan saling mengenal, bisa lebih dekat dan bisa menjalin silaturahim ya, tidak hanya di dunia maya ya, tidak hanya di Zoom tapi juga di dunia nyata kalau misalkan ada yang dekat di daerah di Bandung ya. Itu mungkin Ahwat ya untuk sekilas perkenalan. Nah, kemudian kita masuk ke materi kita tentang kita mau mempelajari apa ya. Seperti yang disampaikan di judul flyer adalah kita akan belajar beberapa ilmu tajwid ya, beberapa ilmu tajwid yang kalau Matan Tuhfatul Atfal itu jadi berisi, ini salah satu kitab ya, salah satu kitab karangan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri yang beliau susun dalam bentuk syair ya atau nazom ya. Jadi kalau ulama-ulama pada zaman dahulu itu mencantumkan atau menyusun kitab itu dalam bentuk syair ya, dalam bentuk syair karena memang zaman dahulu itu di Arab itu kan terkenalnya dengan ahli syair ya. Nah, ini salah satu kitab ya. Kitab Tuhfatul Athal merupakan kitab rujukan tajwid di seluruh dunia ya, yang siapapun yang belajar tuh pasti sudah pernah belajar ini gitu ya. Nah, apa yang terdapat di dalam kitab ini nanti di dalamnya akan dipelajari ya, akan dipelajari tentang hukum nun, sukun dan tanwin diantaranya ya. Kemudian juga akan dipelajari mim dan nun yang bertasydid. Kemudian juga akan dipelajari tentang mim sukun. Kemudian setelah itu al-ta'rif ya. Kemudian akan dipelajari juga tentang hukum mad ya, pembagian mad, kemudian apa itu mad lazim. Ya, sampai di situ ya. Jadi Matan Tuhfatul Atfal, jadi nazom Matan Tuhfatul Atfal ini kurang lebih ada 61 bait ya. Nah, 61 bait ini insya Allah kalau kita bertekad serius ya, ingin dapat sanad nanti insya Allah di akhir, ini insya Allah bisa ya, bisa dicicil dengan menghafalkannya satu hari misalkan satu bait gitu ya, dalam tempo 12 pertemuan insya Allah ini bisa gitu ya, asal kita mau nyicil dihafalin sedikit-sedikit itu ya. Nah kemudian Matan Tuhfatul Atfal ini ya penjelasannya diambil dari mana? Nah, Matan Tuhfatul Atfal ini tentunya perlu syarah ya, perlu syarah. Nah, syarahnya atau penjelasannya ini diambil salah satunya dari buku karangan beliau sendiri ya, buku karangan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri yang berjudul Fathul Aqfal ya. Jadi buku syarah beliau ini adalah Fathul Aqfal fi Syarhi Tuhfatul Atfal. Jadi Syekh Sulaiman Al-Jamzuri selain menulis matan atau syairnya ya, beliau juga menulis buku syarahnya, buku penjelasan dari syairnya ya atau nazomnya ya. Nah, buku ini beliau susun ya, Syekh Sulaiman Al-Jamzuri menyusun buku ini referensinya adalah kepada buku dari anak guru beliau ya. Jadi beliau punya guru ya. Guru beliau itu namanya Syekh Al-Mihyi ya. Syekh Al-Mihyi nanti akan disebutkan juga di bait ya. Nah, Syekhnya ini punya seorang anak ya, punya seorang anak yang menyusun syarah ya dari Matan Tuhfatul Atfal. Nah, namanya Fathul Malik Al-Muta'al bisyarhi Tuhfatul Atfal. Nah, ya. Jadi Syekh Sulaiman Al-Jamzuri menyusun syarah dari bait-bait ini dari buku karangan anak dari gurunya, gitu ya. Nah, kemudian kita bicara lagi untuk lebih kenal lagi siapa itu Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ya. Beliau ini sebagai penyusun atau penulis kitab Matan Tuhfatul Atfal. Kita berusaha mengenal beliau dulu ya sebelum nanti masuk ke ke matan ya. Siapakah beliau ya? Beliau ini namanya Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Shalabi Al-Jamzuri ya. Nama beliau Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Shalabi Al-Jamzuri. Itu nama lengkap beliau ya. Kemudian beliau juga dikenal punya lakob ya atau dilakobi ya, dijuluki kalau kita ya. Beliau dijuluki Al-Afandi.
Al-Afandi. Al-Afandi ini beliau dapatkan ya julukan ini atau lakab ini dari gurunya. Gurunya namanya Syekh Mujahid Al-Ahmadi ya. Dan lakab Afandi ini lakab Turki ya. Jadi mungkin ya kalau di sini kan tidak disebutkan ya di syarahnya, hanya disebutkan bahwa ini lakab yang diberikan oleh guru beliau Syekh Mujahid Al-Ahmadi Afandi. Jadi Afandi itu artinya ya, ini gelar ini atau lakab ini adalah merupakan sebuah gelar ya, gelar penghormatan dan pengagungan untuk beliau ya, karena keilmuan beliau gitu ya. Kemudian kenapa di ujung namanya itu ada nama Al-Jamzuri. Nah, Al-Jamzuri ini sebetulnya nisbah ya, atau jadi kalau orang-orang Arab itu kan biasanya ada orang Mesir Al-Misri gitu ya. Nah, Al-Jamzuri ini juga merupakan nisbah ya, nisbah ke negara ayah beliau ya. Ayah beliau di Jamzur ya. Jamzur itu di mana? Jamzur itu sebuah kota ya. Sebuah kota yang dekat dengan Tonto. Tonto itu di Mesir ya. Makanya beliau juga sebetulnya di belakangnya ada Al-Misri juga ya, ininya namanya itu. Nah, Al-Jamzuri berarti itu nisbah kepada negara ayahnya di Jamzur ya. Kemudian, nah beliau ini adalah ya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ini merupakan ulama ya, ulama dari abad ke-12 ya, dan mazhab beliau adalah mazhab Syafi'i. Jadi para ulama terdahulu itu bahkan orang-orang biasa juga ya, orang-orang biasa tuh biasanya memperkenalkan nama mereka itu dengan menisbahkan juga kepada mazhab ya, mazhab fikih ya, mazhab fikih yang mereka ambil gitu ya. Makanya situ apa namanya ada Asy-Syafi'i sebetulnya ya di belakangnya itu. Jadi nama lengkap banget itu ada Asy-Syafi'i juga gitu ya. Nah, tadi Al-Jamzuri adalah kepada kota tempat ayahnya ya. Nah, kemudian beliau juga lahir di kota Jamzur ya. Beliau sendiri juga lahir di kota Jamzur di Tonto gitu ya. Beliau lahir di bulan Rabiul Awal sekitar tahun 1160 ya. Tidak diketahui pasti apakah 61 kah, 62 kah, tidak ada ya. Tidak ada keterangan yang memastikan 60-nya berapa, karena di situ di syarahnya itu dikatakan bid'ah atau bid'i. Jadi bid'i itu antara angka 3 sampai 9. Jadi tidak ada yang pasti apakah 63 kah, 64 kah, pokoknya antara 3 sampai 9 ya. Kemudian Syekh Sulaiman Al-Jamzuri punya guru yang banyak ya. Jadi selama hidup beliau ini, beliau menazarkan hidupnya ini untuk mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kembali, gitu ya. Dan guru-guru beliau ini banyak, ya. Jadi tidak hanya satu tapi banyak, gitu ya. Nah, di antaranya guru beliau di antaranya adalah yang beliau sebutkan di bait Matan Tuhfatul Atfalnya ya, yaitu Syekh Nuruddin Al-Mihyi ya. Nanti yang akan disebutkan di bait beliau di awal-awal, gitu ya. Nah, kemudian kitab yang beliau susun ini ya, kitab tadi ya, kitab syarahnya Tuhfatul apa namanya? Fathul Aqfal ya, Fathul Aqfal fi Syarhi Tuhfatul Atfal. Ini kitabnya ini termasuk kitab yang ringan ya, ketika kitab yang ringan dan mudah untuk dipelajari. Untuk dipelajari sama siapa ya? Untuk para pemula ya. Pemula itu tidak melihat usia ya. Apakah dia mungkin anak kecil atau mungkin anak remaja atau mungkin yang sudah tua. Pokoknya siapapun pemula yang ingin belajar tentang tajwid, nah kitab ini yang beliau susun ini merupakan kitab yang ringan ya, kitab yang mudah untuk dipelajari, gitu ya. Kemudian kita masuk ke mulai masuk ke matanya ya. Jadi di matanya ini beliau mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim dengan kata basmalah. Nah, sebetulnya sebelum kata basmalah ini ada pembukaan juga ya, ada pembukaan sebelum basmalah yang saya bacakan dulu ya. Nah, nanti untuk ketika ujian sanad ini juga dari penguji ya, dari kedua syekh ini harus dibacakan gitu ya. Ya, mukadimahnya kurang lebih seperti ini. Manzumatu Tuhfatil Atfal li Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ya, atau bisa juga Manzumatu Tuhfatul Atfal
fi ilmi tajwid li Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu taala ya. Baru kemudian masuk ke basmalah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, beliau Syekh Sulaiman Al-Jamzuri memulai nazamnya ini dengan mengucapkan basmalah ya. Ya, sebelum masuk ke situ saya bacakan dulu keseluruhan baitnya ya, bait di muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'du hadzal nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi sammaituhu bi tuhfatil atfali عن شيخنا المهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. Ya, jadi bait pembukaan ya, bait muqaddimah ini ada sekitar 5 bait ya. Sebelum masuk ke syarah lebih jauh, saya minta beberapa akhwat untuk baca ya akhwat. Silakan siapa yang mau baca? Boleh tiga orang boleh. Ustazah. Ya, silakan Ukhti Hana Ustazah. Putri Tohiro dulu enggak? Naam. يقول راجي رحمة منظومة تحفة الأطفال. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال أرجو mihiyi dia-nya ada tasydid. نعم عن شيخنا الميهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. Ahsanti, Masya Allah. Bagus ya, kemudian Ukhti Dita, Oktaviani Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri alhamdulillahi musanniyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'du hadzal nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi بتحفة الأطفال أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. Alhamdulillah, ahsanti, Masya Allah. Bagus Ukhti Dita ya. Selanjutnya Ukhti Nadimas Hanum. Akhwat yang lain yang belum giliran baca boleh di off dulu mic-nya ya, biar tidak ngedistrak suara akhwat yang lagi baca. Silakan Ukhti Nadimas Hanum. Baik saja. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'du hadzal nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi sammaituhu bi tuhfatil atfali an shaykhina al-mihyi dzil kamali arju bihi an yanfa'a tullaba wal ajra wal qabula was sawaba. Ahsanti, Masya Allah. Bagus Ukhti Nadimas Hanum. Ukhti Nadimas Hanum ini yang masih usianya masih muda banget kayaknya ya. Saya lihat masih ada yang usianya 11 tahun, Masya Allah. Semangat.
Usia berapa? Iya, Masya Allah, alhamdulillah. Selanjutnya Uhti Sri Endang Budiastuti. Bismillahirrahmanirrahim. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال من المهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. Ahsanti, bagus, Masya Allah. Ukhti Sri Endang. Bagus ya, alhamdulillah. Kemudian Ukhti Lia Rahayu, silahkan. Ukhti Lia. Ya. Nah, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaiman wal jamzuri alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'du hadhan nadhmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi sammaituhu bi tuhfatil atfali عن شيخنا الميهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. Ahsanti, Masya Allah. Bagus ya, ya. Alhamdulillah. Selanjutnya yang terakhir, Ukhti Sudarsini ya. Ukhti Sudarsini, silahkan. Ukhti Sudarsini. Mau coba baca, Ukhti Sudarsini? Nampaknya mic-nya masih ditutup ya. Kita cukupkan dulu ya, Akhwat ya, untuk latihan bacanya. Alhamdulillah semua bacaannya sudah bagus ya, Akhwat. Nah, untuk pembacaan matan Tuhfatul Atfal ini, jadi kalau dari dari Syekhoh ya, dari Syekhoh ini ada sebetulnya ada dua versi ya. Saya kalau dari Syekhoh Sumaya itu dianjurkan mengamalkan idgham ikhfa gitu ya, tetapi bukan dalam tempo seperti membaca Al-Qur'an gitu ya. Tetapi kalaupun dibaca apa adanya kayak tanwin itu semua jelas. Jadi walaupun dia ada kaidah idgham tapi tidak perlu diidghamkan, itu juga bisa ya. Jadi Ahwat mau membaca tanwin dijelaskan boleh, mau diidghamkan dan kalau ada ikhfa diikhfakan juga boleh, tapi bukan kadar seperti membaca Al-Qur'an lamanya. Itu ya, Ahwat. Dan yang paling penting di pembacaan matan ini adalah makhorijul huruf tetap harus diperhatikan, Ahwat ya. Jadi kayak H kecil, H besar, huruf Qaf dengan Kaf itu nggak boleh sampai tertukar ya. Diupayakan seperti itu. Alhamdulillah. Saya perhatikan banyak juga Ahwat yang jadi pengajar ya, pengajar Al-Qur'an, pengajar di rumah tahfidz ya. Berarti matan Tuhfatul Atfal ini sepertinya sudah tidak asing ya di sudah tidak asing di mata Ahwat ya. Mungkin juga ada yang sudah belajar, alhamdulillah halan. Semoga bisa menambah bisa menambah pemahaman gitu ya, ataupun ya manfaat apapun yang Ahwat peroleh, alhamdulillah gitu ya. Baik, itu untuk pembacaan matan. Kita masuk lagi ke syarahnya Ahwat ya. Jadi Syekh Sulaiman Al-Jamzuri mengawali matannya ini dengan kalimat basmalah ya, dan ini yang wajib dibaca nanti ya. Jadi matan Tuhfatul Atfal selain pembukaan yang tadi ya, Manzumatul Tuhfatil Atfal fi ilmi tajwid ya, Manzumatul Tuhfatil Atfal wal ghilman fi ilmi tajwid li Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini termasuk yang wajib. Kemudian nanti juga nama-nama bab itu harus disebutkan ya. Beda nanti dengan kalau matan jazari, nah itu tidak diharuskan membaca bab-babnya ya, judul babnya ya.
kalau tuhfah itu harus disebutkan, gitu ya. Nah, Syekh Sulaiman Al-Jamzuri mengawali dengan kata Bismillahirrahmanirrahim, ya. Nah, kenapa gitu ya? Kenapa diawali dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim? Karena ini merupakan ittiba'u Rasul, ya. Jadi Rasulullah dalam menulis surat, ya, dalam menulis surat kepada pernah kepada Ratu Saba, kepada Heraklius, ya, itu memulai dengan kalimat basmalah, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga dalam setiap amal atau perbuatan beliau juga mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, sehingga dengan mengawali basmalah ini mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amal yang kita kerjakan, gitu ya. Kemudian di bait pertama Syekh Sulaiman Al-Jamzuri menyebutkan yaqulu raji rahmatil ghafuri. Yaqulu di situ artinya berkata, ya. Yaqulu raji. Raji itu artinya orang yang selalu berharap, ya. Nah, raji ini orang yang selalu berharap. Berharap apa, ya? Berharap apa? Yaitu berharap rahmah atau rahmat atau kasih sayang Allah, gitu ya. Sedang berkata orang yang selalu mengharapkan rahmat. Al-Ghafuri. Al-Ghafuri itu Sang Maha Pengampun, ya, Sang Maha Pengampun, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sedang berbicara? Dauman. Di sini ada dauman, ada kata dauman. Selalu artinya pengharapan akan rahmat dan ampunan Allah ini selalu dilakukan tanpa terputus, ya. Oleh siapa? Oleh penulis sendiri, ya, yaitu Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, ya. Jadi ya. Share screen-nya nggak muncul. Sebentar. Screen yang baik teh? Iya, Ustazah. Kalau baiknya udah saya share sih kalau di sini. Nah, sekarang udah bisa. Oh, tadi karena saya buka ruang chat. Bukan ruang chat, yang nama peserta akuan. Iya, Ustazah. Sebentar nih, ada yang nelfon. Sebentar teh, Syekh Basimah nelfon, tapi gimana ya? Ini beliau sekarang ada jam nggak? Beliau nggak ada jam ngajar kan teh? Yang siapa, Bu? Assalamualaikum, ini Bu Satnawati. Ustazah, suaranya nggak kedengeran. Ahwat, afwan sebentar ya, terganggu ini. Ada telepon dari Syekh Basimah sebentar. Saya chat admin dulu.
Assalamualaikum Ustazah, maaf ini nggak kedengeran. Ngomong sama siapa nih, Bu? Iya, sebentar, Bu. Ahwat, Afwan barusan saya ada telepon dulu dari Ummu Husain ya, dari Syekh Ummu Husain. Maaf saya baru gabung lagi. Sebentar lagi banyak banget chatnya. Iya. Udah kelihatan ini share screen-nya? Sudah kelihatan ya, Ahwat ya? Sudah Ustazah. Ustazah. Baik, kita kembali lagi ke syarah dari Matan Tuhfatul Atfal lagi ya. Jadi Syekh Sulaiman Al-Jamzuri mengawali matanya itu dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini merupakan ittiba'ur Rasul ya, di mana Rasulullah SAW senantiasa mengawali setiap aktivitasnya dengan menuliskan dan mengucapkan kalimat basmalah ya, di mana ini merupakan pengharapan kepada barokahnya dari Allah dari setiap amal yang dilakukan gitu ya. Begitu pula beliau kalau mengirim surat itu pasti selalu diawali dengan penulisan basmalah. Kemudian bait pertama, yaqulu. Yaqulu di sini artinya sedang berkata ya, sedang berkata. Siapa yang sedang berkata ya? Nanti akan dijelaskan di bait berikutnya. Yaqulu roji. Roji artinya di sini seseorang yang berharap ya. Seseorang yang berharap rahmati. Rahmat Allah ya. Rahmati di sini sudah barang tentu berharapnya kepada rahmat Allah ya. Roji rahmatil ghafuri. Jadi seseorang yang mengharapkan rahmat Allah yang maha pengampun ya. Al-Ghafuri itu yang maha pengampun. Nah, kalimat roji ini berbeda dengan maknanya at-tamanni ya. Jadi kalau roji ini sebuah pengharapan yang insya Allah ini akan terjadi gitu ya. Jadi karena kita berharap kepada Allah ya, insya Allah kalau menggunakan kata roji ini adalah pengharapan yang insya Allah terjadi. Tetapi kalau at-tamanni ini pengharapannya itu bisa saja terjadi, bisa saja tidak, gitu ya. Kemudian rahmat itu sudah barang tentu kita sudah hafal bahwa rahmat itu kasih sayang ya, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Ghafuri di sini juga ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sifat Maha Pengampun. Maha Pengampunnya itu sangat-sangat Maha Pengampun gitu. Jadi pengampunan Allah ini banyak gitu ya. Kemudian juga Allah yang maha menutupi segala kesalahan-kesalahan kita, gitu ya, segala kesalahan-kesalahan manusia. Kalau Allah tidak mempunyai sifat rahmat dan maha pengampun ya, karena kita ini manusia yang tidak pernah luput daripada dosa dan kesalahan, mungkin kita ini sudah habis kali ya, sudah binasa karena setiap dosa disiksa gitu ya, atau diazab, atau mungkin kita sudah ada di neraka gitu ya. Tapi karena kemaharahmatan Allah dan kemahapengampunannya Allah ini, sehingga kita tidak, setiap kita dosa langsung diazab, tidak seperti itu ya. Itulah sifat Allah yang maha pengampun gitu ya. Nah tadi yaqulu raji rahmatil ghafuri. Nah siapa yang suka berkata, yang tengah berkata ini, yaitu adalah di sini beliau memperkenalkan nama beliau ya, Sulaiman huwal Jamzuri. Sulaimanu huwal Jamzuri. Nah ada sebelumnya didahului oleh kata dauman. Nah, dauman di sini artinya adalah bahwa beliau, Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ini selalu ya, dauman itu daiman, selalu. Artinya tidak pernah terputus bahwa beliau selalu berdoa ya, berdoa atau berharap memohon kepada Allah, berharap kepada Allah akan rahmatnya dan pengampunannya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi bait di sini itu menunjukkan ketawaduan beliau ya, ketawaduan beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau kerendahan diri beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Walaupun sebetulnya beliau ini sosok yang ilmunya banyak dan kitab-kitab beliau yang beliau susun juga banyak gitu ya, tapi beliau sangat-sangat rendah hati gitu ya. Kemudian Sulaimanu wal Jamzuri, tadi kita sudah sedikit bahas ya tentang siapa beliau ya. Kemudian di bait kedua, alhamdulillahi musalliyan ala.
Nah, kata alhamdulillah, jadi beliau setelah mengucapkan basmalah, kemudian beliau juga mengawali juga nadhamnya ini dengan kalimat hamdalah ya. Alhamdulillah. Nah, alhamdu ini adalah merupakan pujian ya, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana alhamdu ini khusus ya. Kata alhamdu ini adalah merupakan pujian yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan untuk manusia gitu ya. Hamdu, alhamdulillah gitu ya. Kemudian musallian. Nah, musallian ini adalah bentuk permintaan ya, bentuk permohonan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ya, musallian ala, permohonan penulis atau Syekh Sulaiman Al-Jamzuri kepada Allah Subhanahu wa taala ya, ala Muhammadin, ala Muhammadin. Beliau Syekh Sulaiman Al-Jamzuri memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan rahmat ya di sini ya, Muhammadin wa alihi wa man tala. Jadi beliau memohon kepada Allah agar Allah memberikan rahmat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wa alihi ini di sini keluarganya ya, keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wa man tala, dan siapapun yang mengikutinya, baik dari para sahabat, tabi'in hingga kita yang saat ini ya, kita yang sampai akhir zaman, bahkan sampai akhir zaman, bukan hanya sampai kita gitu ya. Nah, musollian di sini artinya juga bisa kita katakan juga sholawat ya. Jadi dalam agama Islam itu sholawat terbagi 3 ya. Jadi kalau kita sering mendengar kok jadi lupa ya kalimat itu apa, saya lupa. Jadi sholawat dalam agama Islam itu ada 3, terbagi 3. Nah, kalau sholawat dari Allah, oh ya, yusalluna ala nabi, nah yang kalimat itu saya lupa, jadi lupa. Nah, yang sholawat dari Allah, nah sholawat dari Allah ini merupakan bentuk pujian kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga rahmat ya. Kemudian kalau sholawat dari malaikat, oh ya kalimatnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nah, yang itu kan suka ada kalimat itu ya. Nah, kalau sholawatnya dari malaikat, ini merupakan bentuk istighfar ya, bentuk istighfar untuk siapa? Bentuk istighfar yaitu para malaikat ini memohonkan ampunan untuk manusia, memohonkan ampunan kepada Allah untuk manusia, gitu ya. Kemudian kalau sholawat dari manusia ya, ini merupakan bentuk doa atau pengharapan dari manusia kepada Allah, gitu ya. Itu kemudian di bait berikutnya wa ba'du. Nah, kalau kata wa ba'du ini oh ya sebentar. Yang kalimat kena ala Muhammadin tadi bahwa sholawat apa namanya? Musollian, bahwa penulis memohon kepada Allah agar Allah memberikan rahmat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa Nabi kita dinamakan Muhammad gitu ya? Karena banyaknya pujian untuk beliau gitu ya. Jadi sampai kepada penduduk langit dan bumi juga memuji akhlak beliau ya, karena keluhuran dan keagungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian kembali lagi ke bait yang ketiga, wa ba'du. Nah, kata wa ba'du ini adalah merupakan kata yang biasanya dipakai ya, baik dalam penulisan maupun ketika ceramah ya, atau ada tausiah gitu ya. Wa ba'du ini kalimat yang digunakan setelah muqaddimah ya, setelah muqaddimah. Seperti tadi ya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wa ba'd. Nah, biasanya di literasi Arab juga memakai kalimat wa ba'du ya. Nah, setelah kata wa ba'du itu biasanya langsung menyampaikan inti yang akan disampaikannya itu apa gitu ya. Nah, kemudian hadan nazmu, bahwa nazam ini atau nazam Tuhfatul Atfal ini ya, nazam Tuhfatul Atfal ini terdiri dari beberapa syair ya, beberapa bait syair lil muridi berarti matan ini diperuntukkan untuk siapa? Lil muridi. Jadi muridi ini adalah orang-orang yang punya keinginan ya, atau murid, bisa juga dikatakan murid. Jadi murid itu kalau kita pakai dalam bahasa Indonesia murid sebagai murid pelajar, itu sebetulnya dari bahasa Arab ya. Jadi sebagai fa'ilnya ya, seseorang yang mempunyai keinginan
mempelajari hukum tajwid. Di sini spesifik yang ingin mempelajari ilmu tajwid, gitu ya. Kemudian finnuni wat tanwini wal mududi, yang ingin mempelajari hukum-hukum nun, kemudian tanwin dan beberapa hukum mad, ya. Di sini penulis hanya menyebutkan 3 hukum ini. Kenapa di bait ini ya? Padahal nanti di bait-bait berikutnya ini sebetulnya bukan hanya bab nun sukun dan tanwin saja atau mad saja, tetapi nanti ada hukum mim sukun, ada nun dan mim yang bertasydid, ada al-ta'rif, kemudian ada idgham mithlain, mutaqaribain, mutajanisain, gitu ya. Nah, kenapa hanya disebutkan ini, gitu ya? Penulis menyebutkan 3 ini karena urgensinya ya, urgensinya hukum-hukum ini, serta hukum yang disebutkan ini adalah sering muncul di dalam Al-Quran, gitu ya. Kemudian samaituhu, nah hu-nya ini kembali kepada nazom ya, samaituhu bi tuhfatil al-Qasali. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri menamai bait-bait beliau ini atau syair beliau ini adalah tuhfatil al-Qasali ya, bi tuhfatil atau tuhfatul atfal ya. Apa makna dari tuhfatul atfal ya? Tuhfah ini secara bahasa artinya sesuatu yang baik ya, sesuatu yang baik, atau juga bisa diartikan juga sebagai hadiah ya, sebagai hadiah. Hadiah buat siapa? Ya buat siapapun yang ingin mempelajari ilmu tajwid ya. Nah, jadi tuhfah. Kemudian apa yang dimaksud dengan atfal? Nah, atfal kalau kita lihat secara bahasa dia merupakan bentuk jamak ya, bentuk jamak dari tiflun ya. Tiflun ini anak-anak yang dia belum baligh ya, belum baligh. Nah, yang dimaksud dengan atfal di sini ya, tentu saja bukan anak-anak saja ya, tetapi yang dimaksudkan oleh penulis di sini adalah para pemula ya, para pemula yang ingin mempelajari hukum tajwid. Jadi para pemula itu bisa jadi dia anak-anak, bisa jadi remaja, bisa jadi dewasa, ataupun orang-orang yang sudah tua ya. Dan banyak kita dapati yang belajar itu ya, faktanya memang bahkan yang sepuh-sepuh tuh masih semangat belajar ya. Kemudian kenapa dikatakan atfal tadi ya? Karena mereka ini para pemula dalam menerima beberapa ilmu dasar ya. Beberapa ilmu dasar yang mudah ya. Ini mudah insya Allah. Seperti halnya anak kecil yang memulai sesuatu yang mudah gitu. Jadi kita belajar itu dari yang mudah-mudah dulu gitu ya. Kenapa kita tidak langsung ke Al-Jazari gitu ya? Ada matan Al-Jazari. Matan Al-Jazari itu sebetulnya level kedua dari tuhfah ya. Karena di situ sudah harus mempelajari makharijul huruf yang butuh banyak latihan gitu ya. Tentu saja di hukum-hukum yang ada di Tuhfatul Atfal juga perlu banyak latihan ya. Jadi namanya ilmu tajwid tidak cukup hanya dipelajari teori, tapi yang paling penting adalah praktek gitu ya. Jadi kalau hanya mempelajari teori saja tetapi praktek tidak bisa, tidak sempurna ya, tidak sempurna. Karena nanti kesempurnaannya adalah pada prakteknya sebetulnya. Jadi kalau dalam matan Al-Jazari dikatakan bahwa bahwa jadi lupa ya. Nah, jadi percuma kita mempelajari jadi gini, teori atau teori tajwid ya dari A sampai Z-nya itu adalah fardu kifayah ahwat ya. Jadi fardu kifayah. Jadi ketika ada siapapun yang sudah mempelajari ilmu tajwid teorinya, maka kewajibannya untuk yang lain itu gugur, gitu ya. Tetapi mempraktekannya dalam bacaan Al-Qur'an itu merupakan wajib ain atau fardu ain. Artinya setiap orang harus mempraktekkan bacaannya itu sesuai kaidah, gitu ya. Tetapi kalau untuk para pengajar ya, yang Allah takdirkan menjadi para pengajar, tentu saja teori ini wajib diketahui, wajib hafal gitu ya. Karena kan akan disampaikan lagi kepada murid-murid. Seperti itu ya. Itu. Kemudian an Sayyidina Mihiyidil Kamali. Nah, jadi kitab Tuhfatul Atfal ini Syekh Sulaiman Al-Jamzuri mempelajarinya ini dari guru beliau ya. Guru beliau yaitu Syekh Al-Mihiyyi, Syekh Nuruddin Al-Mihiyyi ya. Tadi disampaikan di awal bahwa kitab syarahnya juga diambil dari kitab syarah yang disusun oleh anaknya beliau ya, anak dari gurunya ini. Kemudian Dzil Kamali kembali kepada gurunya ini ya, Dzil Kamali. Tetapi Kamal di sini
kamal di sini, kamal itu baik dari sisi sifat maupun dari zat ya, dari akhlaknya, baik sifat maupun zatnya. Tetapi kamal di sini yang dimaksudkan untuk manusia ini kamalnya nisbi. Nisbi itu relatif ya, karena kalau manusia tidak ada yang sempurna ya. Kita paham bahwa manusia itu selain punya kelebihan juga punya kekurangan. Jadi kamalnya ini bukan kamal yang mutlak. Kalau kamal yang mutlak itu pasti hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi kamalnya manusia adalah kamal yang nisbi, yang relatif. Bisa jadi dia sempurna dalam satu sisi ya, tapi dalam sisi lain tuh pasti dia punya kelemahan gitu ya. Kemudian arju bihi ayyan fa'atullaba. Nah, di sini ada kata arju bahwa beliau Syekh Sulaiman Al-Jamzuri mengharapkan bihi dengan matannya beliau ini atau matan Tuhfatul Atfal ini ya. Ayyan fa'atullaba bahwa beliau berharap bahwa nazamnya ini atau matan Tuhfatul Atfal ini adalah bermanfaat ya, bermanfaat bagi para penuntut ilmu ya, bagi para penuntut ilmu baik melalui bacaan mereka maupun ketika mereka belajar gitu ya. Kemudian arju bi ayyan fa'atullaba wal ajra wal qabula was sawaba. Kemudian juga beliau mengharapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala ya, akan memberikan pahala serta amalan ini amalan penyusunan matan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga beliau juga mengharapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan penerimaan juga pemberian balasan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat, baik untuk beliau maupun kepada para pembelajar ya, dari siapapun yang menuntut ilmu tadi ya, mempelajari matan yang beliau susun gitu ya. Nah, dari doa beliau ini kita bisa melihat pada zaman sekarang ya dan sebelumnya bahwasanya nazam ini merupakan salah satu nazam yang paling terkenal ya, serta banyak digunakan para pelajar yang ingin mempelajari ilmu tajwid. Jadi nazam ini sudah tersebar kemana-mana yang menjadi rujukan ya, menjadi rujukan para pelajar yang ingin mempelajari ilmu tajwid, sehingga sampai banyak juga buku-buku yang disusun ya, yang disusun ulang untuk menjelaskan ilmu-ilmu tajwid yang sumbernya merujuk kepada kitab beliau ini. Itu ya akhwat. Nah, itu untuk syarah muqaddimah. Jadi untuk hari ini kita cukupkan syarahnya di muqaddimah terlebih dahulu ya. Jadi tidak masuk dulu ke hukum nun sukun dan tanwin. Baik akhwat, sudah cukup untuk syarah muqaddimah. Nah, dari syarah tadi, akhwat kalau ada pertanyaan silahkan. Ada yang mau bertanya? Ustazah, Ya. Tanya sebelum muqaddimah tadi, Manzumatul Tuhfatil Atfal itu tulisannya bagaimana ya Ustazah? Nanti saya share di grup ya, akhwat ya. Nah, Ustazah, jazakillah khair. Nanti saya share. Wa iyyaki akhwat. Ada lagi akhwat? Ada yang mau bertanya? Semoga jelas ya, insya Allah untuk muqaddimah ini simple ya. Karena di daurah ini untuk sanad tidak ada ujian tulis, tidak ada ujian lisan, tetapi jangan jadi apa ya namanya, karena kita motivasi kita harus bisa menyampaikan lagi kepada yang lain ya, sehingga akan lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari ilmu ini. Ya dibaca boleh ya, dibaca-baca, tidak dihafal juga nggak apa-apa, tapi minimal tahu bahwa penyusun kitab ini adalah Syekh Sulaiman Al-Jamzuri gitu ya. Dan kalau kita ditanya, dulu termasuk saya yang bertanya ya, kenapa ada banyak buku-buku tajwid gitu ya, ini sebetulnya dari mana? Nah ternyata ketika awal-awal saya mempelajari ilmu Tuhfatul Atfal ini sekitar 2019, barulah saya tahu oh ternyata buku-buku tajwid yang disusun itu ya bersumbernya dari sini gitu ya, dari matan Tuhfatul Atfal ini yang dikarang oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Masya Allah ya, semoga Allah merahmati beliau dan sudah pasti menjadi amal jariah ya untuk beliau, karena ilmunya banyak dipelajari oleh setiap murid ya, dari zaman ke zaman dan mungkin nanti sampai akhir zaman ini. Masya Allah, ilmunya ini sangat-sangat bermanfaat gitu ya dalam kita berusaha memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Itu ya akhwat.
Ada lagi Afwan, akhwat yang mau Ustazah. bertanya? Ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uhti. Ya, maaf saya mau bertanya. Iya. Karena saya memang tidak kenal sama sekali dengan Matan Al-Jazuri. Tuhfatul Al-Jazuri Atfal. ini ya. Tuhfatul Tuhfatul Atfal. Atfal ini. Ya, Ya, betul. Tuhfatul Atfal ini. Jadi memang sangat informasi dan semuanya pun belum pernah dapat gitu ya. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan di Tuhfatul Atfal ini yang ditulis oleh Syekh Sulaiman ini artinya matan ini adalah matan yang sudah kalau kita di Islam itu disepakati oleh para ulama ya Ustazah ya untuk dipakai sebagai pedoman tajwid ya, tajwid seluruh dunia berarti Ustazah ya. Iya, betul. Jadi sudah diakui oleh seluruh ulama ilmu tajwid. Ulama-ulama selain ilmu tajwid pun sudah pada tahu ya. Jadi rata-rata sih kalau antar ulama sudah pada paham, sudah tahu ya. Artinya ketika kan hari ini kan banyak metode tahsin kalau saya juga, tapi metode tahsin itu semuanya berinduk ke sini, itu maksudnya Ustazah? Ya, jadi ilmu dasarnya dari sini. Kalau metode kan misalkan seperti ini ya. Metode itu misal kita ingin memperkenalkan huruf hukum mad ya. Hukum mad itu dipelajari 2 harokat. Nah, misalkan ada salah satu lembaga yang menggunakan metode di Ayun, misal ya. Supaya konsisten. Nah, itu kalau metode dikembangkan oleh masing-masing, silahkan ya. Selama tidak keluar dari koridor. Jadi Tuhfatul Atfal ini menerangkan teori dasarnya seperti ini, bahwa mad tabi'i dia 2 harokat seperti itu. Jadi tidak dijelaskan begini loh cara ngajarinnya, enggak. Nah, itu metode. Kalau metode silahkan mau diajarinnya dengan cara seperti apa, yang penting tercapai konsistensi 2 harokat dari mad tabi'i gitu. Oke. Jadi matan Tuhfatul Atfal ini patron ya Ustazah ya. Untuk semua ilmu tajwid ya. Ilmu tajwid khususnya ya yang ada di dunia Islam berarti ya. Iya, yang dasarnya Bu ya. Jadi ini hanya baru sebagian sebetulnya. Iya. Karena nanti di Matan Jazari disempurnakan lagi. Ya, kemudian yang kedua Ustazah. Di sini kita wajib menghafal matan ini gitu. Wajib menghafal matan ini. Mendapat sanad ya. Kalau ingin dapat sanad wajib menghafal gitu ya. Tapi kalau untuk hanya pengetahuan kita saja, yang kita utamakan di sini berarti masalah yang kayak pemahaman kita ya. Kemudian tapi untuk prakteknya yang kita utamakan itu di ini kayak nun apa tadi itu? Nun sukun. Nun sukun, min sukun gitu ya. Gunnah gitu ya. Gunnah gitu ya. Iya. Baik Ustazah, makasih banyak. Mudah-mudahan saya bisa mengikuti. Amin. Iya. Ya, jadi di Tuhfatul Atfal ini teori banget. Nah, nanti akan diberikan beberapa contoh ya, seperti misalkan idhar seperti apa, iqlab seperti apa, mim sukun ketemu ba seperti apa. Nanti insya Allah saya kasih contoh-contohnya ya. Nah, jadi menghafal matan ini untuk yang mau dapat sanad saja ya. Kalaupun misalkan saya hanya ingin memahami ilmunya saja boleh, silahkan. Tidak ada kewajiban ya, tidak diwajibkan. Bagi yang mau saja. Nah, bagi yang mau nanti di akhir setelah selesai materi ada ujian ujian setoran matan ya. Jadi dari ke 61 bait ini harus dihafal, nanti disetorkan tanpa melihat catatan tentunya. Nah, nanti akan dapat sanad dari saya insya Allah ya. Nah, kalau untuk mengajar tidak harus menunggu punya sanad dulu ya, tidak harus menunggu sempurna. Tetapi ketika sudah punya sanad, artinya sudah punya hujah yang lebih kuat ya, sudah punya hujah yang lebih kuat. Dan itu bukan jalan terakhir ya. Artinya gini, ketika sudah dapat sanad, oh alhamdulillah saya sudah dapat sanad, berarti cukup gitu ya, enggak ya. Jadi ketika sudah dapat sanad jangan mencukupkan di situ, karena belajar Al-Quran tetap harus ada guru ya akhwat ya. Jadi upayakan cari guru talaki ya, cari guru talaki, karena kita nggak cukup hanya mempelajari dari teori otodidak gitu ya, atau kita hanya cukup melihat dari YouTube.
Enggak ya, enggak cukup. Tetap harus ada guru ya. Harus ada guru yang menyimak bacaan kita, yang kemudian mengoreksi ketika kalau misalkan kita masih ada keliru gitu ya. Karena kalau misalkan kita sebagai pengajar terutama ya, karena kita kan menyampaikan lagi kepada murid-murid gitu ya. Jadi bacaan kita akan selalu dikontrol ya oleh guru-guru kita. Nah, apakah bacaan kita ini sudah memenuhi kriteria yang memenuhi kaidah tajwid atau belum gitu ya. Karena memang tidak ada yang belum ya. Bisa jadi ada yang sudah sempurna banget ya, artinya sudah mutqin banget ya. Baik dari sisi makhraju huruf, sifatul huruf atau hukum-hukum tajwid yang lain, ada yang sudah seperti itu. Tapi tetap saja harus ada guru ya. Jadi diusahakan selama kita hidup mungkin ya, selama kita hidup, selama gurunya ada, harus di hadapan guru. Bacaan kita harus dibacakan di hadapan guru dan dikoreksi kalau ketika ada kesalahan. Karena terkadang begini, satu kali kita misalkan tilawah ya, sekarang kondisinya lagi enak nih gitu ya. Nah bisa jadi saat itu bagus semua, tidak ada koreksi atau mungkin koreksinya hanya 1, 2 gitu ya. Tapi mungkin di pertemuan berikutnya kita lagi kurang mood atau gimana ya. Nah bisa jadi ada huruf-huruf yang apa ya namanya itu kalau bahasa Sundanya itu lidah tuh jadi kayak keseleo gitu ya. Sebetulnya tujuannya mengucapkan huruf H kecil tapi jadi H besar gitu ya. Nah, upayakan selalu ada guru ya, Ahwat ya. Begitu. Ada lagi pertanyaan, Ahwat? Ada mau tanya. Ya, boleh. Silahkan, Ahwat. Yang pertama tadi bedanya matan dengan nazam apa ya Ustazah? Terus yang kedua nanti kalau misalnya ujian itu 1 kali duduk langsung baca 61 matan ya? Betul. Iya, 1 kali duduk. Ya, udah 2 aja. Di bawah. Iya, jadi 1 kali duduk itu di pertemuan akhir ya, pertemuan ke-12 ya Ustazah? Iya, diusahakan di pertemuan akhir ya, Ahwat ya. Jadi tadi Ustazah menyebutkan metode Ustazah untuk ngafalin 61 matan itu dibagi setiap pekan ini berapa matan berapa bab ya? Nah, jadi 11 ya berarti ya. 11 kali pertemuan ini diharapkan setiap pertemuan kan kita 1 pekan 1 kali ya. Nah, jadi bab pembukaan ini diharapkan pekan depan Ahwat yang sudah hafal disetorkan. Jadi di awal latihan dulu menyetorkan hafalan bab pembukaan ya. Pekan berikutnya, nah berarti pekan depan itu kan kita akan membahas bab nun sukun dan tanwin ya. Bab pekan berikutnya Ahwat setorkan lagi bab nun sukun dan tanwin, terus seperti itu sampai bab terakhir. Nah, Ahwat ketika di rumah bisa dicoba 1 hari 1 bait ya. Ini kan ada kalau pembukaan itu cuma 5 ya, 5 bait. 1 hari 1 bait itu insya Allah bisa. 1 pekan itu hafal pembukaan insya Allah gitu ya. Nah, kemudian perbedaan nazom dengan matan. Jadi nazom itu nama ininya keseluruhan syairnya itu nazom ya. Kalau matan itu isinya, itu isi bait-baitnya itu disebut matan. Isi, matan itu isi. Jadi isi daripada nazom yaitu matan gitu. Disebut nazom boleh, disebut matan juga boleh, sama aja. Gitu ya. Atau disebut syair juga boleh, mangga. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Ahwat. Afwan. Ya. Jadi nanti untuk ujian sekali duduk Ahwat ya. Sekali duduk itu kalau lancar 10 menit beres insyaallah. Gitu ya. Nah, makanya nanti jadi agenda kita setiap pertemuan itu di awal ada pembacaan dulu matan yang atau bab baru ya, ada pembacaan bab baru dulu. Kemudian yang mau menyetorkan bab sebelumnya boleh silahkan ya. Untuk latihan juga karena perlu latihan ini juga ya. Kalau ketika ujian itu kadang suka gugup dan sebagainya ya. Itu untuk melatih setiap kan setorkan. Jadi nanti ketika ujian tuh tinggal setor keseluruhan baitnya ke 61 bait itu, tidak terasa berat kalau dicicil ya Ahwat ya. Itu untuk yang mau Ahwat ya. Enggak wajib yang hanya ingin mempelajari atau memahami ilmu-ilmunya tanpa ujian juga mangga, silahkan. Ada lagi Ahwat? Saya Ustaz. Ya, silahkan. Pembukaan matan itu tuh
apa tuh harus sesuai dengan kaidah-kaidahnya gitu atau eh, gitu ya, dengan kaidahnya kayak saya lihat di YouTube ada beberapa yang pakai lagam gitu ya Ustazah ketika saat baca. Nah, tapi itu jadi itunya kayak misalnya gini, Dauman Sulaimanu huwal jamzur. Jadi hunya tuh jadi kayak ngayun gitu. Huwal kan maksudnya Iya. huwal, tapi karena lagam gitu ya, karena mengikuti lagam jadi jamzuri. Nah, jadi gitu atau ya. Untuk ini ya standar rujukan yang akan kita pakai nanti insya Allah dari Syekh Aiman ya, nanti dikirimkan Syekh Aiman Suwaid ya. Beliau termasuk yang nggak pakai irama ya. Irama itu sebetulnya dibolehkan ya. Selama saya belajar dengan Syekh itu dibolehkan sama beliau untuk membantu kita menghafal, tetapi tidak boleh nabrak tajwidnya tadi ya. Kalau harusnya dia tidak panjang jadi panjang, itu nggak diperbolehkan. Kalau selama saya belajar begitu ya. Jadi makanya Syekh dan Syekh itu memberikan referensi itu Syekh Aiman, bacaannya Syekh Aiman Rushdi Suwaid ya, itu yang beliau datar, tapi beliau sesuai yang tercantum di kitab. Nah, hanya memang ada yang suka beda ya, dari dua guru ini juga saya dapatnya beda ya. Bedanya dalam arti begini. Misalkan dauman yaqul raji rahmatil ghafuri dauman Sulaiman huwa jamzuri, misalkan ada kalimat ayyan fa'a. Nah, di situ kan ayyan fa'a bisa diidghamkan ya, atau anyan. Jadi kedua ini dibolehkan. Jadi mau dibacaan boleh atau diidghamkan juga boleh. Ayyan fa'a atau ayyan fa'a itu boleh. Itu masih dibolehkan kalau dari Syekh. Hanya temponya jangan terlalu lama seperti kita baca Al-Qur'an. Nah, membaca nadom tidak boleh seperti kita baca Al-Qur'an. Misalkan kita bisa bacanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, di nadom tuh nggak boleh seperti itu, nggak boleh. Yaqulu rajji rahmatina, itu nggak boleh. Ya, karena kenapa tidak boleh seperti irama membaca Al-Qur'an? Karena khawatir orang yang awam tidak bisa membedakan. Misalkan ya ada orang awam belum tahu nih Al-Qur'an itu seperti apa, nadom seperti apa. Ketika mendengar, apalagi dia sudah pasti tidak paham bahasa Arab ya, nanti dia menyangka matan yang kita baca itu Al-Qur'an gitu. Makanya kalau nadom punya cara baca tersendiri gitu ya. Jangan dibaca seperti Al-Qur'an. Begitupun tadi durasi misalkan kayak idgham ayya fa'a, nah enggak seperti itu. Jadi hanya cukup diidghamkan atau diikhfakan saja tanpa durasi yang lama seperti Al-Qur'an. Atau dibaca anyan fa'a, nah itu boleh. Jadi dua versi ini dari yang saya pelajari ya boleh dua-duanya ini gitu ya. Gitu Ibu. ya asal jangan yang pendek jadi dipanjangin gitu, yang panjang ya. Ya Ustazah ya. Betul. Ujian? Ya. Kenapa? Sama-sama Ibu. Ya, Kenapa? Ada lagi? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mas. Tadi matan nazam sudah, kalau syarah Ustazah. Syarah itu penjelasan. Awat yang lain boleh di off dulu mic-nya, punten. Ini Ukti Nurfa yang bertanya ya? Iya Ustazah. Ya, kalau syarah itu penjelasan Ahwat. Jadi penjelasan detail dari isi tiap bait di matan. Jadi kayak tadi ya, kayak yaqulu raji rahmatil ghafuri. Nah, di syarah atau dijelaskan bahwa yaqulu ini artinya apa, raji ini artinya apa. Nah, itu syarah namanya. Kalau Tuhfatul Atfal dan Fathul Akfal tadi Ustazah sempat. Ya, Tuhfatul Atfal ini nama nazom ini ya, nama nazom yang disusun oleh Syekh Sulaiman. Ini yang ke-61 bait ini namanya Tuhfatul Atfal. Nah, kalau Fathul Aqfal ini nama kitab yang mensyarah, yang menjelaskan nazom ini. Fathul Aqfal bisyarhi Tuhfatil Aqfal. Gitu. Jadi Tuhfah hampir ini ya, namanya hampir mirip Tuhfatul Aqfal, ini nama syair ke-61 bait ini. Fathul Aqfal ini kitab syarahnya, kitab yang menjelaskan per baitnya, makna per bait gitu. Jazakillah khair Ustazah. Wa iyyaki ukhti Nurfa. Ada lagi Ahwat? Ustazah, satu lagi. Ya. Untuk syarahnya ini dalam bahasa Indonesianya ada bukunya Ustazah? Banyak yang sudah menyusun, termasuk yang sudah di-share oleh admin ya.
Oh iya, iya. Nah, di buku-buku yang disusun oleh penulis-penulis di Indonesia itu ada yang menulisnya ringkas, ada yang menulisnya lengkap, ya, ada yang termasuk yang yang Ustadz Laili Al-Fadli itu kalau beliau lebih jelas lagi karena beliau padukan dengan yang lain gitu ya. Nah, yang plak ketiplak Fathul Aqfal, nah saya belum pernah lihat ya, tapi sepertinya sudah ada yang menerjemahkan, sepertinya ada gitu ya. Nah, kalau yang dari Syekh ini bentuknya masih bahasa Arab, tapi yang menerjemahkan pun biasanya sudah ada. Nah, itu yang saya belum cari, hanya sudah berbentuk buku-buku yang lebih simpel ya, seperti yang dikarang oleh siapa ini? Oleh siapa ini? Yang Dar Asy-Syafi'i itu ya, yang di-share oleh admin. Ini pensyarahnya Abu Abdi Tawab Abdul Maji Roshi ya. Nah, ini membahas semua bait, ini dibahas, bisa dijelaskan gitu ya. Dijelaskan ya, cukup jelas sih di sini dengan contoh-contohnya ya. Nah, boleh Awad mau memakai itu kalau belum paham bahasa Arab. Banyak sih, kalau boleh dilihat di ini ya, di Google atau biasanya di Shopee juga banyak yang jual untuk syarah-syarah ini. Oke, terima kasih Ustazah. Sama-sama Ibu. Ada lagi? Afwan Ustazah, saya mau bertanya. Ya, Bu Sri, silakan. Mbak Sri. Kalau menghafal Tuhfah ini Ustazah, apakah misalkan kalau sesuai dengan tajwidnya seperti pakai idgham misal, boleh. Apakah keseluruhan harus seperti itu saja? Mungkin mulai dari bait 1 sampai bait ke-61 gitu saja. Ya. Harus disamakan gitu. Kalau pakai idgham terus gitu. Atau pakai ditanwinkan saja nanti sampai bait ke-61 menyeluruh seperti itu disamakan. Ya. Kalau seragam itu tentu lebih baik ya Bu ya. Tetapi dari pengalaman saya ngambil sanad ya dari Syekh Mahmud, kemudian Syekh Sumayyah dan Syekh Basimah. Ini yang dicampur ada gitu ya. Jadi diidghamkan sebagian atau tidak diidghamkan itu ada, tapi beliau tidak menjadikan itu, tidak menilai itu sebuah kesalahan ya. Kalau sebetulnya kalau dengan Syekh Sumayyah ya, itu beliau menyarankan ada idgham diidghamkan, ikhfa diikhfakan. Tetapi ketika misalkan kita ada sekali misalkan diidharkan gitu ya tanwinnya yang seharusnya ikhfa, beliau tidak salahkan gitu. Jadi mangga silakan mau dicampur boleh, mau semua diratain idgham diidghamkan, ikhfa diikhfakan boleh. Karena yang terakhir saya kemarin ambil sana juga Syekh Basimah ada yang dicampur tidak jadi disalahkan gitu. Tapi kalau misalkan bisa standar semua nah itu tentu lebih baik gitu ya. Nah, nanti ini juga berpengaruh kepada bagaimana ibu akan mengajarkan lagi ke murid gitu ya. Kalau sekiranya lebih mudah misalkan semua ditanwinkan saja, boleh, itu juga boleh, tidak jadi ini. Karena nanti saya juga saya memberikan sanad yang saya dapat dari Syekh Basimah ya, atau nanti dari Syekh Mahmud bisa. Tapi kalau misalkan saya turunkan sanadnya yang dari Syekh Sumayyah, nah itu beliau perfect ya, perfect. Jadi artinya kalau dengan Syekh Sumayyah cenderung semua harus diidghamkan dan diikhfakan gitu ya. Kalaupun ada kesalahan hanya boleh 2 saja, 2 kesalahan. Di luar itu nggak boleh lulus. Kalau dengan Syekh Sumayyah ketat gitu ya. Tapi kalau dengan Syekh Mahmud, Syekh Basimah ini saya dapat tidak terlalu ketat banget gitu ya. Yang penting tadi kayak makhraj harus benar, nggak boleh tertukar gitu ya. Kemudian harokat tentu saja ya, harokat tuh nggak boleh tertukar antara fathah dan dhammah gitu ya, kayak gitu. Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Wa iyaki Ibu. Ada lagi? Ukti Tita mau bertanya? Tidak ya? Ini Ustazah sudah. Oh iya, mangga. Oh ya. Baik. Kalau sudah cukup pertanyaannya, nah kita lanjut ke agenda berikutnya adalah talaki ya, Ahwat ya.
Jadi di setiap agenda pertemuan di akhir kalau syarah sudah beres, tanya jawab sudah beres, insya Allah ada talaki. Nah, saya menyarankan talakinya dari awal saja, dari mulai surat Al-Fatihah ya, supaya tersistematis gitu ya. Walaupun misalkan ya ini saya sarankan gitu ya, saya sarankan aja. Tapi kalau misalkan akhwat lebih sepakatnya di misalkan maunya juz 30 boleh ya, atau mau juz 29 boleh. Nah, mana yang akhwat pilih kira-kira mau dari awal atau mau juz 29 ya? Dari awal saja Ustazah. Dari awal. Boleh dari awal aja ya. Dari surat Al-Fatihah dan selanjutnya ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nah, tadi yang sudah latihan baca matan, kalau boleh sekarang giliran yang tadi yang belum ya, yang belum baca matan, sekarang yang talaki. Nah, nanti bisa tukeran di pekan depan yang sekarang pokoknya intinya gini, kalau bisa semua kebagian gitu ya. Jadi jangan yang sekarang talaki, minggu depan talaki lagi, tapi kasih kesempatan untuk akhwat yang belum. Gitu ya akhwat ya. Baik, silahkan yang mau duluan, siapa? Macul dulu. Ya, angkat tangan dulu ibu-ibu. Ini kok nggak kedengeran mata bunda kok nggak kelihatan mas? Ya, silakan Ukti Nadia Afwa dari surat Al-Fatihah ya Ukti Nadia. Sampai ayat berapa Sada? Sampai ayat 7 ayatnya, ke 7 ayat aja surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ro-nya lebih tebal lagi. Ukti Nadia. Ro. Rabbil ro. Alhamdulillahi rabbil Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu Ais, boleh ditutup dulu mic-nya. Rabbil alamin. Alamin, jangan alamin, bukan a. Rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagus. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ahsanti, mumtaz. Bagus ya, Ukti Nadia. Ukti Nadia umur berapa? Masih muda banget kayaknya ya. Nadia usia berapa? Tahun ini 12. Alhamdulillah, Masya Allah. Masih kelas 6 berarti atau udah SMP? Masih kelas 6. Kelas 6. Alhamdulillah, Masya Allah. Mahrajnya juga sudah bagus ya, Ukti Nadia. Semoga istiqomah terus belajar ya. Oh, di pesantren ya, mondok ya? Apa salah? Mondok di pesantren atau sekolah biasa? Di Kutab. Oh, di Kutab. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Bagus ya, semoga istiqomah terus. Ya. Selanjutnya Ukti atau Ibu Ais, mangga Ibu Ais Desi Hidayanti. Dilanjutkan 3 ayat. Baik Ustazah, hatur nuhun. Sami-sami. 3 ayat ya, surat 3 ayat Al-Baqarah. dari? Surat Al-Baqarah, sekarang lanjut. 3 ayat. Oh, surat Al-Baqarah. Iya. Baik, sebentar Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Iya, alhamdulillah. Tadi di ini di kalimat wa mimma razaqna boleh diulang lagi, Bu? Karena nanti sinyalnya agak ini jadi agak Ayat cepat. yang mana Ustazah? Yang kalimat wa mimma Dari awal? dari wa mimma. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alhamdulillah. Santi, Masya Allah. Bagus, Bu ya. Alhamdulillah. Ibu juga pengajar, Bu ya? Ibu guru. Alhamdulillah, syukran. Iya, Ustazah. Alhamdulillah. Tadi termotivasi ya dengan suara dari Ananda Nadia, subhanallah. Iya, Masya Allah. Iya. Motivasi Alhamdulillah. Ibu juga sudah bagus. Alhamdulillah. Selanjutnya, Siti Humayroh. 3 ayat berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Uti Siti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Di kalimat a'adzar, di situ ada ro ya, ro sukun sebelumnya fathah. Dia harus tebal ya, ya. Di Siti. A'adzar, zaru. Jadi bukan zar, tapi zaru fa, zaru. Boleh dicoba. A'adzartahum am tunzirhum la yu'minun. Bagus, Masya Allah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Bagus, Ukti Siti ya. Jazakallah khair. Selanjutnya, Ukti Siti Sania Pala. 3 ayat berikutnya. Awas mas adiknya nak. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatu wa lahum adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Boleh diulang lagi dari wabil yaumil akhiri. Wabil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Iya. Kalimat al-akhiri, ri-nya pendek ya. Wabil yaumil akhiri. Ri-nya pendek. Wabil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Masih panjang. Wabil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Wabil yaumil akhiri. Akhiri wa langsung ke wa. Wabil yaumil akhiri wa ma hum. Masih panjang, masih panjang. Lagi.
Wabil yaumil akhiri ri-nya pendek, jangan dikasih, nggak ada huruf mad. Wabil yaumil akhiri wa ma hum bil mu'minin. Wa ma hum bimu'minin. Iya, alhamdulillah. Ahsanti barakallahu fiik. Ukhti Siti. Alhamdulillah. Selanjutnya Ukhti Siti Sania ya. Masih satu ayat lagi ya Ukhti Sania. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Wama kho di situ dia harus tebal ya ya. Wama bukan yah, kalau yah jadi tipis ya. Yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Sekali lagi. Wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Iya, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Santi Ukhti Sania Pala. Jazakillah khairan. Selanjutnya Ukhti Tita Yuliantika. Sudah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Santi, Masya Allah. Udah 3 ya? Udah 3 belum? Baru 2. Satu lagi ya. Innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Masya Allah. Mumtaz Ibu, bagus sekali ya. Sudah bagus, makhrajnya bagus, hukum-hukum yang lainnya juga sudah bagus. Alhamdulillah. Barakallahu fiik Ibu Tita. Terima kasih, Sada. Sama-sama. Selanjutnya Ukhti Husnul Hafiza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amana sufaha innahum humus sufaha walakin وإذا لقوا الذين آمنوا لو إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. Santi mantap, Masya Allah. Di Husnul juga udah bagus ya. Makhrajnya bagus, hukum-hukum tajwidnya juga sudah bagus. Alhamdulillah. Barakallahu fiik Ukhti Husnul. Iya, Ustazah. Ya, selanjutnya Ukhti Nurfa tadi udah belum ya? Belum, Ustazah. Belum. Oh, tadi yang bertanya ya Ukhti Nurfa ya. Silakan Ukhti Nurfa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم فهم لا يرجعون صدق الله. Alhamdulillah, Masya Allah. Santi Ukti Nurfa ya. Nurfa juga udah bagus, Alhamdulillah. Makhrajnya bagus, hukum-hukum tajinya juga sudah bagus. Alhamdulillah. Barakallahu fiik Ukti Nurfa. Selanjutnya Ukti Usli. Ukti Usli. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan Ustazah nanti kita Ustazah mau azan di sini? Oh, iya. Ukti Usli di mana ini? Ustazah, dari ayat berapa Ustazah? Ini siapa yang Ukti Usli ini? Ustazah, Afwan. Terdengar Ya. suara Iya. Dari ayat 19. Masih ada stoknya. Kadul barku yakhtum. كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يعصابهم في آذانهم من الصواعق والموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم أصاب كلما أضاء لهم فيه وإذا ولو وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Ukti Usli, boleh berhenti sebentar? Teh admin, boleh di-off dulu yang lain, Teh admin. Teh Ayu. Teh Ayu. Ini yang mic-nya masih bunyi, boleh ditutup dulu mic-nya. Teh Ayu. Ini masih ada yang bunyi mic-nya nih. 1, 2. 2 ya, 2 mic nih. Teh Ayu. Ukti Ari Umu Alia, boleh ditutup dulu mic-nya. Ukti Ari. Ukti Satnawati juga masih nyala mic-nya. Mama, Mas, sini enggak? Ini Ya Sebentar sebentar. Ya sebentar. Bentar ya. Ya, silakan Ukti Usli, satu ayat terakhir. Ukti Usli. Ukti Usli. Bisa, ya, silakan satu ayat terakhir. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun.
يعلمون. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Bagus sekali ya, Ukhti Usli. Makhrajnya bagus, hukum tajwidnya juga bagus. Alhamdulillah, Masya Allah. Barakallahu fiik Ukhti Usli. Barakallahu Ustazah, jazakillah khair. Wa iyaki Ukhti Usli. Alhamdulillah, kita sudah di penghujung waktu ya akhwat ya. Sudah 14.31. Akhwat yang hari ini belum kebagian talaki, boleh ikut di pertemuan pekan depan akhwat ya. Nah, akhwat yang sudah boleh memberikan kesempatan dulu untuk akhwat yang belum ya di pekan depan insya Allah. Baik, karena sudah di ujung waktu ya, semoga yang kita bahas pada hari ini mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak lupa untuk senantiasa meluruskan niat kita ya ketika menuntut ilmu, lillah ya, hanya lillah, hanya untuk Allah gitu ya. Kita menjalankan apa yang Allah perintahkan, warattilil Qur'ana tartila, dan mengamalkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, begitu ya. Jadi jangan keluar dari dua koridor itu, sehingga semoga Allah menjaga, semoga Allah mempermudah kita untuk mempelajari, memahami ilmu-ilmu Allah, dan yang terpenting lagi adalah mengamalkan ya, tentu saja mengamalkan, mendakwahkan ya. Walaupun pasti itu butuh perjuangan ya, butuh keistiqomahan kita semua insya Allah. Baik, kita tutup dengan hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan Ibu, akhwat, teteh semua yang sudah hadir. Insya Allah kita ketemu lagi di pekan depan. Semoga Allah karuniakan kesehatan, kelancaran semua urusan. Kita bertemu lagi di hari Sabtu pekan depan insya Allah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Wa iyaki ahwat wa iyakun, jazakumullah khairan. Sehat selalu Ustazah. Sama-sama Ibu.